Oke, halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Faril Haris Beragol dari Departemen Teknik Meteorologi dan Material Angkatan 2024 dengan NPM 240640783. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas awal praktikum saya tentang karakterisasi material. Oke, yang pertama ada Atomic Absorption Spectrometer atau bisa disebut AAS. AAS sendiri adalah teknik analisis untuk menentukan konsentrasi unsur logam dalam suatu sampel. AAS juga merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kadar logam yang terdapat pada sampel. Nah, prinsip kerjanya yang pertama, sampel yang biasanya larutan diatomisasi menjadi atom bebas menggunakan nyala api atau furnace graphite. Yang kedua, halo cathode lamp atau HCl memancarkan cahaya dengan panjang gelombang spesifik yang sesuai dengan logam yang dianalisis. Cahaya dari HCl melewati nyala api atau atom bebas, di mana atom-atom logam menyerap energi cahaya tersebut. Sisa cahaya yang tidak diserap monokromator memisahkan cahaya, dan detektor mengukur intensitas cahaya yang dikonversi menjadi absorbansi sebanding dengan konsentrasi sampel. Kelebihannya, yang pertama ada sensitivitas yang tinggi, cepat dan mudah, spesifik dan selektif, rentang analisis luas, akurasi dan presis tinggi, biaya yang relatif terjangkau. Dan ini adalah ilustrasi dari AS. Yang kedua ada Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau bisa disebut dengan FTIR. FTIR sendiri adalah teknik spektroskopi analitik yang digunakan untuk mengidentifikasi bahan organik, polimer, dan beberapa material anorganik dengan mengukur penyerapan cahaya inframerah oleh sampel. Prinsip kerjanya yang pertama, sumber radiasi seperti globar atau laser memancarkan sinar inframerah polikromatik yang mengandung berbagai panjang gelombang. Sinar masuk ke interferometer yang biasanya tipe Michelson yang terdiri dari beam splitter, cermin tetap, dan cermin bergerak. Lalu, sinar interferogram melewati sampel. Sinar yang ditransmisikan tidak diserap dideteksi oleh yang tidak diserap dideteksi oleh detektor dan direkam sebagai interferogram eh, yang dibaca oleh sinyal intensitas versus waktu. Lalu yang terakhir, komputer melakukan perhitungan matematika Fourier transform untuk mengubah data interferogram atau yang domain waktu menjadi spektrum inframerah, dan hasil akhirnya adalah grafik spektrum IR atau infrared yang menunjukkan gugus fungsi khas sampel. Kelebihan dari FTIR yang pertama ada kecepatan dan efisiensi yang tinggi, yang kedua ada sensitivitas yang tinggi, tiga analisis sampel yang fleksibel, empat presisi tinggi, lima analisis bisa dianalisis melewati sidik jari, yang terakhir adalah dibutuhkannya minim perawatan. Lalu yang ketiga ada UV-Vis. UV-Vis sendiri adalah instrumen analitik untuk mengukur absorbansi atau transmitansi cahaya ultraviolet dan tampak oleh satu sampel. Teknik ini digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif atau konsentrasi senyawa, terutama yang memiliki gugus kromofor dengan cepat, non-destruktif, dan akurat. Prinsip kerjanya yang pertama, spektrometer memancarkan cahaya polikromatik biasanya menggunakan lampu deuterium untuk sinar UV, dan lampu wolfram atau tungsten untuk cahaya tampak atau visible. Cahaya polikromatik melewati monokromator yang biasanya prisma atau diffraction grating untuk memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang tunggal atau bisa disebut monokromatik, yang spesifik sesuai dengan puncak serapan sampel. Cahaya monokromatik melewati sampel yang ditempatkan dalam kuvet kuarsa atau kuarsa untuk UV, kaca atau plastik untuk visible. Sampel menyerap sebagian cahaya berdasarkan gugus kromofornya, sementara sisanya diteruskan. Yang terakhir, detektor menangkap cahaya yang ditransmisikan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Kelebihan dari UVV sendiri yang pertama, kecepatan dan efisiensi yang baik, sensitivitas yang tinggi, kemudahan dalam pengoperasiannya, biaya yang lebih rendah, akurasi dan selektivitas yang baik, analisis kualitas dapat menganalisis kualitatif dan kuantitatif. Dan berikut ada ilustrasi dari UVV tersebut. Yang terakhir ada simultaneous thermal analysis atau yang bisa disingkat STA. STA sendiri adalah teknik analisis material
yang menggabungkan termografimetri atau TGA dan differential scanning kalorimetri atau DSC, atau eh, differential thermal analysis DTA dalam satu pengukuran. Teknik ini mengukur perubahan berat dan perubahan energi panas secara bersamaan pada satu sampel. STA digunakan untuk menganalisis stabilitas thermal, dekomposisi, titik leleh, oksidasi, dan transisi fase satu material. Prinsip kerjanya yang pertama, sampel material dan referensi inert diletakkan di dalam tungku dan dipanaskan dengan laju pemanasan yang diatur secara presisi, seringkali dalam atmosfer gas tertentu, inert atau reaktif. Saat dipanaskan, neraca mikron yang sangat sensitif mengukur perubahan berat sampel secara terus-menerus akibat proses seperti dekomposisi, oksidasi, atau desorpsi. Secara bersamaan, alat mengukur perbedaan suhu atau aliran panas antara sampel dan material referensi untuk mendeteksi perubahan fase seperti titik leleh, kristalisasi, atau transisi gas. Data perubahan massa dari TGA dan perubahan energi dari DT atau DSC dicatat secara bersamaan dalam satu grafik terhadap suhu, waktu atau suhu, yang menghasilkan kurva komprehensif untuk analisis thermal material. Nah, kelebihan dari hasil ini yang pertama adalah tahap tahan terhadap kegagalan. Yang kedua ada manajemen yang terpusat, kemudahan troubleshooting, skalabilitas yang tinggi, kinerja yang konsisten, dan fleksibilitas media. Dan berikut ada suatu ilustrasi dari STA itu sendiri. Dan ini ada beberapa referensi, dan terima kasih.